Sekarang saya lebih kasihannya dia dapat perempuan yang pura-pura kaya. Yang dia butuhkan cuma dua, pertolongan Allah sama pertolongan psikiater. Saya melihat otak, hatinya sedang bermasalah. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini, surat nikah. Hah? Cukup bisa berhubungan. Jadi dok tadi di sidang kenapa malu-malu dok pas Amar bilang bukan malu-malu, shock ngapain dia tiba-tiba ngomong minta buku nikah, kawin aja belum, buku nikah ribet gimana mau ijab kabul secara online. Ya bisa jadi aku kan gitu, bukan sebenarnya aku terus ketawa emang kelakuan dia gitu random tuh si Dedi Dut. Halo Dedi Dut, selamat hari ayah. Semoga Dedi Dut Kecewa. Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin, ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia. Sekarang saya lebih kasihannya dia dapat perempuan yang pura-pura kaya. Zeda saling begitu lantang menyindir Dokter Camelia dengan dalih pura-pura kaya, padahal Camelia tidak pernah mengusik kehidupan Zeda. Banyak netizen menyebut jika Zeda iri dengan kedekatan Dokter Camelia dan Amar Soni. Benarkah gara-gara cintanya ditolak, Zeda terus menjelekkan kekasih Amar? Mungkin menurutnya yang seharusnya dipilih adalah dirinya. Yang dia butuhkan cuma dua, pertolongan Allah sama pertolongan psikiater. Saya melihat otak, hatinya sedang bermasalah. Kalau perkiraan saya dari cara ngomongnya hakim ya, majelis hakim, kemungkinan kabul itu kalau saya yakin 80%. Satu kata aja buat dia, taubat. Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini, surat nikah. Hah? Cukup bisa berhubungan. Mereka supportnya. Apapun walaupun kita belum ada hubungan berikat, pasti aku tetap ada di sini kok buat kamu. Ya. Akan mencarikan titik darah penghabisan. Segala macam udah aku kirim ke Om Julia. Keluarga mama sama papa semuanya mendoakan jauhan. Jadi tadi kalau tadi mah cuma masalah alhamdulillah dapat bisa ngobrol sama Amar, tapi kan ya gitu nggak bisa leluasa juga kan, karena didengerin semua orang. Udah mau aku nanti ya makasih ya Mbak, aku nggak mau sebenarnya banyak yang mau diomongin, cuma kan nggak mungkin aku ngomong di depan umum gitu, jadi ya udah ya yang umum aja. Dok udah selesai, udah nunggu ya dok kejar target gue bikin buku nikah. Ada aja emang kayak minta buku nikah kayak macem udah nikah gitu ya, kecuali udah nikah belum diurus, misalnya dikasih rim misal, terus dia minta buku nikah, wajar lah belum ijab kabul udah minta kartu keluarga sama buku nikah. Gimana cerita? Udah kayak Rumi minta jajan permen di Alfa, astagfirullahaladzim, ya Allah, amat bang. Tapi itu kan ada yang bikin aku kangen guys. Orang itu celetak letuk aja, tapi serius celetak letuk itu bukan bercanda gitu. Mampun ya dok ya. Alhamdulillah ini hasil. Jadi gini, sidangnya kan tadi hari ini sidang kedua ya, karena sidang pertama itu kan pembacaan dakwa terhadap jaksa, dari jaksa terhadap terdakwa. Terus ditunda kan 2 minggu, dan 2 minggu itu tidak ada sidang apa-apa tuh yang Kamis lalu, karena Bang Amar ngerasa tidak ada kesempatan diskusi dengan si pengacara. Akhirnya tadi lah baru terjadi eksepsi itu pembelaan dari Bang Amar dan 5 terdakwa itu. Nah dari situ dibacain semuanya, dari selesai bacain, besok minggu depan baca. Jadi gue tulis dia ketupet. Jadi dok tadi di sidang kenapa malu-malu dok pas Amar bilang bukan malu-malu, shock ngapain dia tiba-tiba ngomong minta buku nikah, kawin aja belum, buku nikah ribet gimana mau ijab kabul secara online. Ya bisa jadi aku kan gitu, bukan sebenarnya aku terus ketawa emang kelakuan dia gitu random tuh si Dedi Dut. Kecewa. Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin, ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang menghujat dia tanpa saya meminta balasan apapun. Walaupun saya dituding inilah itulah, bahkan sampai ada yang menuding pansos lah segala macam, saya tidak peduli.
ada sesuatu yang dia minta dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini privacy sensitif juga. Ada sesuatu yang dia minta dan saya tidak bisa memberikan. Dan saya merasa apa yang sudah saya lakukan sampai mental saya juga kena juga, dihujat banyak orang se-Indonesia hanya karena membela seorang Amarzoni, mencoba untuk menjaga marwah dia di hadapan masyarakat agar harga dirinya kembali naik, agar dia dihargai. Dan saya nganggap apa ya, saya juga menegaskan ke banyak orang, saya tidak butuh pansos-pansos. Buat apa saya pansos dengan orang yang dipenjara? Pansos itu, mohon maaf Kak Ros, pada saat dulu saya masih dekat dengan dia di tahun 2013, dia masih populer, dia masih tajir melintir, dia kaya raya, dia masih ganteng. Itu pas banget kalau saya pansos tuh. Tapi malah saya menjauh dari dia. Di saat dia berada di puncak, dia kaya raya, tajir-tajirnya, semua orang memuja dia, saya mundur. Bahkan sekarang keadaannya terbalik. Dia bukan apa-apa, dia dihinakan banyak orang, tapi saya datang untuk merangkul dia secara psikologis. Saya tidak mengharapkan apa-apa, dia bukan apa-apa di hadapan banyak orang sekarang ini. Apa yang saya cari dari dia, saya nggak ada minta balasan apa-apa. Ya karena Apa alasannya Dr. Camelia mencintai dan Selain dia memang salah penyalahgunaan narkotika. Dia sakit, jadi harus diobatin. Tempatnya bukan di situ, tapi di rehab. Tapi setelah di rehab, harusnya keluarga itu mensupport dia untuk menjauhi lingkungan atau apa yang saya tadi bilang. Satu, kalau nggak dari diri sendiri percuma. Saya ngasih support, kalau dia dari diri sendiri nggak ada, nggak akan terjadi juga, dok. Gitu. Tapi, berteman dengan penjual-penjual wangi. Nah, kamu jadi, dapat wanginya. Makanya kenapa aku bilang ini orang sebenarnya baik gitu. Tapi kenapa dia jatuh lagi? Ya itu karena mungkin dua faktor itu yang nggak ada, support dari keluarga terdekat dan lingkungan. Makanya kenapa setelah pulang lo harus sama gue 24 jam, lo harus sama gue dulu sementara gitu. Terserah, abis itu kalau bisa handphone tuh harus nggak usah pakai handphone, karena dia akan diincar lagi sama para bandar. Halo Dedi Dut, selamat Hari Ayah. Semoga Dedi Dut sehat selalu. Semoga cepat keluar dari sekolahan. Bye-bye. Love you. Aku ini kan membela dia kan bukan untuk mencari sensasi. Kalau tujuannya mencari sensasi, telat banget. Ngapain baru sekarang? Dari zaman gue diajak liburan di Bali, gue udah koar-koar dong 10 tahun yang lalu. Tapi kan diem gitu loh, aku gak heboh gitu loh. Baru sekarang aku buka gitu, karena kan banyak yang gak percaya gitu kan. Nah kalau sekarang kan aku sebenarnya sudah di titik kecewa sekali. Kalau kemarin-kemarin kan memang sangat membela dia gitu kan, karena aku prihatin dengan apa yang dia alami. Bertubi-tubi musibah mendatangi dia gitu. Dan sampai akhirnya ada perbuatan yang sangat melukai hati aku. Jadi setelah aku membela dia seperti itu, cinta ditolak. Bertepuk sebelah tangan, itu kan merendahkan marwahku sebagai perempuan gitu loh. Bahwa sebenarnya kemarin-kemarin aku dirumpi nangis itu karena aku sakit hati. Aku sudah menolong dia pasang badan, mengangkat marwahnya dia di saat banyak orang yang menghujat dan menghina dia. Tapi justru dia membalas dengan dia seolah memberikan panggung kepada si perempuan Sika ini. Udah dasarnya dia terobsesi sama laki-laki itu ya, dia dikasih panggung seolah-olah dia memberi panggung pada si dokter K ini. Ya itu saya nangisnya di situ. Cinta bertepuk sebelah tangan. Saya dulu masa lalu oke, kita memang pernah sangat dekat berhubungan. Tapi itu udah lewat ya. Sampai liburan ke Bali bareng, dia sampai ngabisin berpuluh-puluh juta demi saya, itu masa lalu gitu loh. Oleh karena itu saya mengingat kebaikannya dia, saya membela dia waktu itu gitu. Hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mungkin eksepsi, itu alat buktinya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam persyaratan kan, eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil ya. Nah, kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan komplain, karena dari caranya hakim kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka,
dan tidak ada tekanan baik itu psikis. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil. Bang, berarti Bang Amar belum siap dengan asetnya atau gimana sih Bang, sampai belum bisa bacain PH? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini Amar Zoni baru saja curhat di sidang kedua soal kondisinya di Lapas Nusa Kambangan. Katanya dia kesulitan buat nyusun eksepsi karena komunikasi sama penasehat hukumnya terbatas banget. Dia bilang langsung di depan hakim, bagaimana kita mau melaksanakan sidang eksepsi kalau komunikasi saja dibatasi? Coba deh lo pikir, kalau orang yang lagi berjuang buktiin diri nggak dikasih ruang komunikasi yang layak, gimana dia bisa adil dalam pembelaannya? Dan yang bikin miris sekali, Amar juga cerita nih soal mentalnya. Ini bukan soal putusan hakim, tapi soal psikis kami, kata si Amar. Nah, menurut netizen, kalau dalam posisi kayak gitu, masih kuat nggak kita bertahan? Kalau lo jadi Amar Zoni nih, di posisi yang serba terbatas kayak gitu, lo bakal tetap berjuang buat buktiin diri atau pasrah aja? Coba komen di sini. Ya, ini sidangnya saya tutup. Ya, mana saja tetap melihat di sini. Silakan kami kasih waktu 10 menit ya. Demi rasa kemanusiaan ya, saudara, silakan bertemu dengan siapa yang Ini momen saat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memberikan kesempatan pada Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya untuk mengobrol secara online dengan keluarga mereka selepas sidang kasus dugaan penjualan narkotika pada Kamis 13 November 2025. Senyum Amar pun langsung mengembang saat akhirnya bisa melihat keluarganya secara daring. Ini ya, saudara terdakwa ya. Jadi dalam persidangan memang tidak ada agenda untuk yang tadi ya gitu. Cuma memang demi rasa kemanusiaan gitu kan. Oke, terima kasih ya buat yang menonton video sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita Amar Zoni terbaru. Jakarta, mantan artis Amar Zoni alias Muhammad Amar Akbar meminta waktu ke Majelis Hakim untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Hakim memberi waktu 10 menit untuk Amar. Pantauan detik.com di lokasi Kamis 13 November 2025 pukul 11.46 WIB, Majelis Hakim menutup sidang eksepsi Amar Zoni. Hakim mempersilahkan Amar berkomunikasi dengan keluarganya selama 10 menit. Ini sidangnya saya tutup. Majelis Hakim tetap di sini. Kami kasih waktu 10 menit demi rasa kemanusiaan, ujar Ketua Majelis Hakim. Keluarga Amar lalu duduk di kursi pengacara. Mereka berkomunikasi secara virtual, namun tak menampilkan video Amar. Ibunda Amar, Titik Haryanti, mengatakan keluarga selalu berjuang dan mendukung Amar. Dia berpesan agar Amar selalu berdoa di Lapas Nusa Kambangan. Amar ini ibu sama Uwa. Kemudian Dokter Kamelia ada di sini semua ya. Semua mendoakan kamu dan kita berjuang semua untuk kamu ya. Semua semangat. Pesannya kamu hanya doa. Hanya Allah yang bisa membantu kamu, ujar Titik Haryanti. Amar membalas pesan ibunya. Dia mengatakan kondisinya baik. Aku baik-baik saja di sini, Ibu. Wak, makasih semua. Amar baik-baik aja di sini, ujar Amar. Amar berterima kasih atas dukungan yang diberikan keluarga dan kekasihnya. Dokter Kamelia, Amar meyakini kebenaran akan terungkap dalam kasus tersebut. Apapun, walaupun kita belum ada ikatan, aku di sini kok, ujar Dokter Kamelia. Keluarga Amar juga menanyakan kondisi kesehatannya. Kamelia berpesan agar Amar tak melupakan sholatnya. Jangan lupa ibadahnya. Sholat, khatam Quran, oke, I miss you, ujarnya. Sebelumnya, mantan artis Amar Zoni didakwa menjual narkotika jenis sabu di Rutan Salemba.
Jakarta Pusat. Amar Zoni menerima sabu itu dari seseorang bernama Andre, lalu dijual dan diedarkan di dalam rutan. Dakwaan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungu Raya, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025. Amar Zoni didakwa bersama 5 terdakwa lainnya, yakni terdakwa Asep bin Sarikin, terdakwa 2, Ardian Prasetyo bin Ari Ardi, terdakwa 3, Andi Mualim alias Koh Andi, terdakwa 4, Ade Chandra Maulana bin Mursali, dan terdakwa 5, Muhammad Rivaldi. Jadi bagaimana untuk kabarnya? Apakah sesuai dengan fakta yang beredar? Tulis di kolom komentar.